Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Diuda dengan NIM 4004 0324 6200 13 dari Teknologi Rekayasa Otomasi Universitas Diponegoro Praktikum Kelas A. Di sini saya akan menjabarkan serta mensimulasikan dari modul ke-8 yaitu I2C Bus Master Class. Di sini pada percobaan pertama yaitu ESP sebagai master dan STM sebagai slave. Nah, selanjutnya kita terdapat breakdown dari kedua program. Nah, di sini terdapat ESP32 sebagai slave dan STM32 sebagai master. Pada SRC, terutama pada main C++, terdapat pendeklarasian yang pertama yaitu include dari library yang bakal kita gunakan. Itu terutama itu kan kita pakainya hardware-nya framework-nya namanya Arduino. Makanya di sini kita include library-nya yaitu Arduino. Di sini ada SPI untuk LCD dan deklarasian Liquid Crystal I2C itu adalah untuk komunikasi pada LCD 16x2. Di sini terdapat pin SPI pada SP32 itu ada di pin 5. Dan selanjutnya teman-teman bisa lihat sendiri untuk mendeklarasikan serta program pada SP32 sebagai slave. Nah, di sini ada void setup dan kita menggunakan baud rate 115.200. Nah, di sini kita menggunakan delay juga 1000. Dan nantinya pesan yang akan terkirim yaitu menampilkan otomasi ini. Nah, tulisan otomasi ini akan tertampil pada layar LCD 16x2 dan kita hitung dari otomasi itu terdapat 7 karakter yang nantinya akan terkirim pada LCD 16x2-nya itu tersebut. Nah, selanjutnya di sini adalah konversi data balasan dari STM32 erect buffer menjadi string agar dapat terbaca seperti itu. Nah, di sini tampilan dari LCD 16x2 itu sendiri yang pertama akan nge-print dari TX maupun RX. Nah, selanjutnya akan tertampil dari pembacaan tulisan otomasi itu sendiri. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada pemrograman STM32 sebagai master. Di sini terutama kita akan membahas dari main C++ itu sendiri. Dan jangan lupa teman-teman halaman pertama yaitu untuk bisa mendeklarasikan dari include atau library yang bakal kita pakai. Nah, di sini kita mendeklarasikan konfigurasi pin SPI sebagai slave mode. Yang pertama itu ada PA4. Itu dipasang sebagai input dari master. Terus PA5 SCK untuk sebagai input clock. Dan PA7 sebagai mosi input data. Dan PA6 yang terakhir yaitu sebagai MISO sebagai output data ke master. Nah, di sini juga kita akan mengaktifkan hardware peripheral SPI1 pada register STM32 dengan mulai SPI instance standar terlebih dahulu. Nah, selanjutnya kita sesuaikan juga void loop-nya. Di sini bisa teman-teman lihat juga. Nah, selanjutnya akan tercetak pada serial monitor data masuk dari SP32 dan text string. Nah, text string ini apa sih tadi yang dikirimkan dari otomasi tersebut. Nah, kalau misalnya teman-teman perhatikan di sebelah kanan ini, teman-teman bisa menggunakan fungsi chat yaitu dengan bantuan AI. Di sini saya menggunakan Claude Haiku 4.5 di mana pada Claude ini dapat membantu dalam proses nge-build atau membuat program itu sendiri supaya lancar dan dapat menge-solving dari error yang ada pada program kita. Nah, selanjutnya kita akan mensimulasikan dari percobaan yang pertama, itu kita akan move pada hardware-nya, teman-teman. Nah, di sini kita akan masuk pada hardware-nya. Oke, pada hardware-nya yaitu tertera bahwasannya ESP32 sebagai master dan STM32 sebagai slave dan tertampil pada LCD 16x2. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada komponen yang akan kita gunakan yaitu ESP32 dan STM32. Dan jangan lupa untuk bisa tertampil pada layar LCD 16x2.
Nah, di sini adalah fungsi program yang sudah tadi kita buat. Selanjutnya, pada LCD akan tertampil TX dan RX. TX-nya itu otomasi dan RX-nya dan harus juga otomasi. Nah, di situ fungsi angka 83 itu adalah fungsi dari waktu yang disediakan, seperti itu. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke percobaan yang kedua. Jangan lupa teman-teman close terlebih dahulu folder yang sudah dibuat. Jangan lupa save aja. Kita akan masuk pada percobaan yang kedua. Nah, oke, pada percobaan kedua kita akan open folder terlebih dahulu. Dan teman-teman bisa buka file yang sudah dibuat. Nah, di sini kita akan masuk percobaan yang kedua. Nah, pada percobaan yang kedua yaitu kita tukar yang tadinya STM32 sebagai slave, sekarang STM32 sebagai master dan SP32 sebagai slave. Nah, tidak jauh berbeda, kita hanya membedakan terhadap microcontroller yang dipakai, yaitu terutama pada master dan slave-nya. Nah, di sini kita akan membahas tentang program yang terutama pada main C++, yaitu program untuk diupload ke SP32-nya. Sini kita sama menggunakan Arduino dan SPI sebagai inputan pertama. Dan jangan lupa kita mendeklarasikan dari pin slave di ESP32. Nah, kita deklarasikan nih define pin MOSI yaitu ada di 23, define pin MISO ada di 19, pin SCLK ada di 18 dan pin CS ada di 5. Nah, di sini kita tetap selalu menggunakan dan masih sama menggunakan baud rate yaitu 115.200 dan delay-nya 1000. Nah, di sini dari fungsi baud rate itu supaya pembacaannya tidak miss dan delay-nya juga untuk melakukan fungsi repetisi dari setiap pembacaan seperti itu. Nah, di sini masih sama void loop-nya, teman-teman bisa ikuti saja. Dan konversi hasil string ke teks itu teman-teman bisa ini. Dan serial print-nya diterima dari STM32 apabila sudah diaktifkan, seperti itu. Selanjutnya kita akan move pada STM32 dan nantinya program ini akan diupload pada microcontroller STM32 sebagai masternya. Nah, di sini kita deklarasikan terlebih dahulu fungsi atau library yang akan kita gunakan. Dan seperti biasa kita menggunakan SPI karena kita menggunakan LCD 16x2 dan Liquid Crystal I2C. Selanjutnya kita selalu mendeklarasikan dari pin SPI master standar di STM32 terutama pada blue pill. Nah, di sini terdapat pin MOSI di PA7, pin MISO ada di PA6, SCLK ada di PA5 dan yang terakhir ada pin CS yaitu PA4. Nah, selanjutnya kita menggunakan serial begin atau baud rate-nya yang sama, masih sama di 115.200. Dan selanjutnya teman-teman bisa perhatikan juga. Nah, di sini terdapat dari print-printan serial monitor nih. Teman-teman bisa ganti nih. Misal aku ganteng gitu kan. Oke, di sini sudah. Nah, sekarang kita akan mempraktikannya pada hardware. Masih sama. Di sini kita menggunakan SP32 dan STM. Di sini kita menggunakan STM32 dan ESP serta dari fungsi I2C-nya. Nah, di sini kita akan tampilkan misal Panji ganteng gitu kan. Nah, hal tersebut akan tertampil pada LCD 16x2, TX-nya Panji ganteng dan RX-nya juga sama seperti itu.
Oke, selanjutnya kita akan masuk pada percobaan yang ketiga. Oke, percobaan yang ketiga yaitu project. Kita bisa buka terlebih dahulu folder dari program yang sudah dibuat. Nah, pada percobaan yang ketiga yaitu kita sama masih menggunakan LCD 16x2 dengan konfigurasi inisiasi liquid crystal yaitu LCD 0x27, 16 dan 2, dan kita mendeklarasikan dari pin HCSR. Nah, di sini adalah percobaan di mana kita juga menggunakan sensor HCSR 04. Itu adalah sensor untuk mendeteksi jarak. Di sini kita mendeklarasikan pin triknya yaitu ada di 5, pin echo-nya ada di 18. Nah, di sini kita juga modifikasi menggunakan moving average yaitu jumlah sampelnya per 10 data dan akan diakumulasikan supaya tidak besar dari noise pembacaannya. Nah, di sini adalah fungsi dari pembacaan LCD 16x2-nya, yaitu akan pada baris pertama akan menampilkan ESP32 filter. Nah, yang kedua yaitu moving average-nya nanti berapa, seperti itu. Ini perbandingan secara monitor melihat efek filternya di sini. Oke, kita akan masuk pada hardware-nya langsung. Oke, pada hardware-nya akan seperti ini ya teman-teman. Pada program kita masih sama menggunakan program yang tadi yang sudah dibuat dan diupload, jangan lupa. Nah, apabila sukses sudah selesai. Nah, di sini kita menggunakan SP32, HCSR 04 dan STM32. Dan tidak lupa untuk menggunakan LCD 16x2. Nah, di sini adalah konfigurasi pinnya. Nah, tadi jarak yang tertampil dan sudah di moving average tertampil pada LCD 16x2. Nah, dari fungsi HCSR ini akan membaca jarak atau besaran jarak yang dibaca oleh HCSR itu terhadap benda. Nah, di sini jaraknya 2, 3, 4, 5. Nah, pembacaan ini dibaca secara real time dan tertampil pada